Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Nah, segitu sudah habis. Nah, pemirsa, saya punya 5 tips nih supaya ketika baca Quran kita tidak ngos-ngosan. Apa saja tipsnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa dan sahabat PLGM, kita berjumpa kembali. Kali ini saya akan menceritakan betapa banyak orang-orang yang bertanya kepada saya, Ustadz, kenapa ya ketika saya baca Quran ngos-ngosan ya, kadang-kadang nafasnya pendek, pengennya satu ayat itu satu nafas, ini satu ayat nggak terlalu panjang, tapi ternyata beberapa nafas. Contohnya misalnya, ketika baca Quran, Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Nah, segitu sudah habis. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, segitu sudah ngos-ngosan, padahal pengennya satu ayat itu satu nafas. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Para pemirsa dan sahabat PLGM pastinya banyak juga yang punya permasalahan yang sama, yaitu ngos-ngosan ketika membaca Al-Quran ya, nafas terasa pendek sehingga kurang maksimal. Ketika ingin satu ayat satu nafas, akhirnya terpaksa ayatnya dipotong-potong. Nah pemirsa, saya punya 5 tips nih supaya ketika baca Quran kita tidak ngos-ngosan. Apa saja tipsnya? Tips yang pertama yaitu kondisi kita harus fit, harus sehat ya. Jadi kondisikan harus selalu dalam keadaan fit. Kenapa? Ketika badan kita tidak sehat, ketika badan kita lemah, maka otomatis nafas kita tidak akan maksimal. Caranya bagaimana? Tentu perbanyak olahraga. Lalu olahraga apa yang paling bagus? Di antaranya adalah renang ya. Yang pertama renang, yang kedua bisa dengan lari-lari. Tapi ada juga nih yang komplain, Ustadz saya ini pemain sepak bola, tapi kok nafasnya ngos-ngosan. Nah, masuk ke tips yang kedua, yaitu latihan pernafasan. Ya, bukan hanya olahraga saja, tetapi kita harus melatih pernafasan. Caranya bagaimana? Kita ambil nafas pelan-pelan lewat hidung, kemudian tahan di perut sampai sudah tidak kuat lagi. Nah, kalau sudah tidak kuat, kita keluarkan pelan. Lewat mana? Lewat mulut. Nah, semakin lama kita kuat menahan di perut, maka nafas kita akan semakin panjang. Tips yang ketiga, yaitu kita latihan olah vokal. Tidak cukup hanya latihan pernafasan, tetapi kita latihan pernafasan beserta olah vokal. Caranya bagaimana? Sama seperti kita latihan pernafasan tadi, cuman ini ngambil nafasnya bisa dari hidung, bisa dari mulut. Yang penting masuk ke dalam perut kita. Kemudian keluarkan dengan suara ya, ambil nafas, tahan, kemudian keluarkan dengan suara. Sedikit-sedikit ya. Atau supaya lebih irit bisa dengan suara S. Terus sampai habis ya. Nah, itu adalah trik olah vokal. Nah, kemudian trik yang keempat yaitu perbanyak tadarus Al-Quran. Kita harus punya target bacaan ya, minimal 1 hari 1 juz. Kenapa? Itu sama dengan olah vokal. Nah, olah vokal ini berbeda karena
ketika olah vokal dengan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, di samping membuat nafas kita lebih panjang, kita pun mendapatkan pahala yang sangat banyak. Tips yang terakhir yaitu kita harus istiqomah dalam latihan. Jangan sampai kita latihan sehari ya, sekali latihan kemudian beberapa bulan gak latihan, tetapi rutin meskipun satu hari cuma latihan 10 menit misalkan ya, yang penting adalah rutin atau istiqomah. Para pemirsa dan sahabat PLKM, itulah 5 tips dari saya supaya ketika membaca Al-Quran tidak ngos-ngosan atau nafasnya menjadi panjang. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.